Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari Paralel 5 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang adalah tugas dari mata ujian akhir semester mata kuliah P3D dan yang berjudul Dinamika Perkembangan Peserta Didik. Makna perkembangan. Kita ke slide pertama, yaitu makna perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis dalam diri individu tersebut. Jadi perkembangan sudah cukup jelas dengan penjelasan yang sudah saya bacakan. Kita langsung ke slide kedua, yaitu peserta didik sebagai objek. Objek didik adalah sesuatu yang menjadi sasaran pembicaraan, sedangkan subjek didik adalah pelaku pokok pembicaraan, mata pelajaran atau sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah di dalam proses transformasi yang disebut dengan pendidikan. Dalam pengertian, masalah dalam proses belajar atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Objek didik adalah sesuatu yang menjadi sasaran pembicaraan. Sedangkan subjek didik adalah pelaku pokok pembicaraan, mata pelajaran atau sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonom, ia ingin mengembangkan diri, mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpainya sepanjang hidupnya. Maka, anak didik dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan. Peserta didik dapat dipandang objek didik, subjek didik, dan subjek didik, dan subjek dan objek sekaligus. Dalam pandangan konvensional, peserta didik dipandang sebagai objek didik ialah sebagai wadah yang harus diisi dengan pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik diperlakukan pasif, ia harus menerima semua yang diberikan guru. Dalam pandangan modern, peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi tersendiri. Ia aktif mengembangkan potensinya, ia merespon, bertanya, dan menanggapi keterangan guru pada saat berlangsungnya pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga peserta didik terjadi proses belajar di dalam pendidikan tersebut. Peserta didik yang berstatus sebagai subjek didik, yang menurut pandangan modern cenderung menyebut demikian karena peserta didik tanpa pandangan usia adalah sebagai objek atau sarana pendidikan, melainkan juga harus diperlukan sebagai subjek pendidikan, diantaranya dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Jadi, peserta didik sebagai subjek adalah yang menjadi sasaran pendidikan, pihak yang dididik dan diarahkan, dipimpin dengan berbagai nilai-nilai kebaikan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan agar benar-benar menjadi manusia yang berbudi. Jadi itulah kurang lebih peserta didik sebagai objek. Kita ke slide yang selanjutnya atau ke slide keempat. Di situ tertulis tahapan usia dalam jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, taman kanak-kanak atau TK, usia 4 sampai 5 tahun kelompok A dan usia 5 sampai 6 tahun kelompok B. Kemudian yang SD atau sekolah dasar, usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kemudian SMP atau sekolah menengah pertama,
berusia paling tinggi 15 tahun dan memiliki ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat. Dan kemudian yang terakhir, SMA atau sederajat atau sekolah menengah atas dan sederajat, berusia paling tinggi 21 tahun, memiliki ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat. Itulah tahapan usia untuk memulai atau standar usia dalam memulai suatu pendidikan formal di Indonesia. Kemudian kita ke slide yang selanjutnya, yaitu slide kelima, aspek perkembangan anak. Yang pertama intelektual, yang kedua fisik motorik, yang ketiga sosio-emosional, selanjutnya bahasa, moral, dan terakhir keagamaan. Perkembangan dari tiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar. Perkembangan sesuatu aspek mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek lainnya. Pada awal kehidupan anak, yaitu pada saat dalam kandungan dan tahun-tahun pertama, perkembangan aspek fisik dan motorik sangat menonjol. Selama 9 bulan dalam kandungan, ukuran fisik bayi berkembang dari 1/200 mm menjadi 50 cm panjangnya. Selama 2 tahun pertama, bayi yang tidak berdaya pada awal kelahirannya telah menjadi anak kecil yang dapat duduk, merangkak, berdiri, bahkan pandai berjalan dan berlari. Bisa memegang dan mempermainkan berbagai benda atau alat. Aspek intelektual perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan dan memecahkan masalah sederhana, kemudian berkembang ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek ini berkembang pesat pada anak mulai masuk sekolah dasar dengan usia 6-7 tahun, berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas atau usia 16-17 tahun. Kemudian perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak. Dengan usia 3-5 tahun, anak senang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah usia 11-12 tahun dan sangat pesat pada masa remaja 16-18 tahun. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan. Kemudian aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraba. Pada awal masa sekolah dasar, berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Pada akhir masa sekolah dasar berkembang bahasa pengetahuan. Perkembangan ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial. Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan merupakan suatu proses melihat dan memahami hubungan antar hal. Bahasa juga merupakan suatu alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan komunikasi berlangsung dalam suatu interaksi sosial. Dengan demikian, perkembangan kemampuan berbahasa juga berhubungan erat dan saling menunjang dengan perkembangan kemampuan sosial. Perkembangan bahasa yang berjalan pesat pada awal masa sekolah dasar mencapai kesempurnaan pada akhir masa remaja. Perkembangan aspek afektif atau perasaan berjalan konstan, kecuali pada masa remaja awal, yaitu dengan usia 13-14 tahun, dan remaja tengah dengan usia 15-16 tahun. Pada masa remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya, diselingi rasa bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Pada masa remaja tengah, rasa senang datang silih berganti dengan rasa duka. Kegembiraan berganti dengan kesedihan, rasa akrab bertukar dengan kerenggangan dan permusuhan. Gejolak ini berakhir pada masa remaja akhir, yaitu usia 18-21 tahun. Itulah tadi aspek
aspek perkembangan anak yang meliputi intelektual, fisik, motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. Ke slide selanjutnya, yaitu usia dimulainya perkembangan aspek-aspek pada anak. Yaitu yang pertama aspek sosial 3-5 tahun, aspek afektif atau perasaan 13-14 tahun. Yang sudah saya paparkan tadi, perkembangan aspek afektif atau perasaan berjalan konstan, kecuali pada masa remaja awal sampai 13-14 tahun yang usianya tersebut, dan remaja tengah atau dengan usia 15-16 tahun. Itulah usia dimulainya perkembangan aspek-aspek pada anak. Kita ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan moral pada peserta didik. Aspek moral dan keagamaan juga sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Aspek moral dan keagamaan juga sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek tersebut. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan bermoral atau keagamaan karena meniru, baru kemudian menjadi perbuatan atau prakarsa sendiri. Perbuatan prakarsa sendiri pun pada mulanya dilakukan karena adanya kontrol atau pengawasan dari luar, kemudian berkembang karena kontrol dari dalam atau dirinya sendiri. Tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu impian atau pujian. Secara potensial, tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada akhir masa remaja. Tetapi faktor-faktor dalam diri dan lingkungan individu anak sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. Demikianlah kurang lebih pemaparan PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.